Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang tengah berbahagia di dalam limpahan kurnia ilahi. Di hari raya fitri ini, mari kita tegaskan kembali rasa bahagia kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam kepada kita, yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena dengan nikmat itulah kita merasakan bahagianya berumah tangga. Dengan nikmat itulah kita memiliki anak yang salih dan salihah. Dan dengan nikmat Islam itu kita merasa tenang berjalan di muka bumi. Karena kita terus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatihi. Di dalam tafsir bil Qur'ani wal islami falyafrahu. Dengan Al-Qur'an, dengan Islam yang telah diberikan kepada kalian itu, hendaknya kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Ketika Al-Islam di dada kita, ketika Al-Qur'an di tangan kita, maka itu lebih baik dari apa yang bisa dikumpulkan seluruh manusia jika tanpa Islam, jika tanpa Al-Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berbahagia menjadi muslimin. Senang, sukacita menjadi bagian dari umat Islam dunia. Senang, bahagia menjadi bagian dari umat Quran. Adalah ibadah pada setiap tarikan nafas kita. Adalah pahala pada setiap denyut jantung kita. Kita tidak bisa menghitung lagi betapa banyaknya nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Pandemi global yang hari ini terus menyusut menjadi endemi dan mudah-mudahan kembali normal. Aktivitas kita yang menggeliat makmur. Pembatasan-pembatasan yang mulai melonggar. Walaupun tetap secara bertanggung jawab kita menjaga kesehatan. Menjaga juga kesehatan masyarakat. Namun mari kita rayakan dengan penuh sukacita. Penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana yang insya Allah kembali normal ini harus disertai dengan bertambahnya ibadah kita. Bertambahnya aktivitas-aktivitas yang baik.
Masjid-masjid hendaknya kembali makmur. Majelis taklim hendaknya kembali dihidupkan. Bahkan kita hadiri majelis-majelis yang penuh berkah itu. Kegiatan remaja muslim, kegiatan anak-anak di masjid hendaknya menjadi hiruk pikuk kembali dalam teriakan tasbih mereka, di dalam kegembiraan hamdalah mereka, dan di dalam peneguhan tauhid mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka mari kita jadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat Islam kita yang insya Allah berdampak pada seluruh umat manusia. Kita menjadi orang yang bahagia, ceria, dan kuat. Wa fi kulli khairun. Walaupun ketika orang ada imannya, pada keadaan apapun, dia tetap mendapatkan kebaikan. Ihris alama yanfa'uka. Maka bersungguh-sungguhlah dalam meraih segala sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah wala ta'ziz. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan lemah. Inilah etos kehidupan muslimin. Semangat, semangat, dan semangat lagi. Mengapa? Islam di jiwa kita, Al-Quran di tangan kita. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, beliau menambahkan satu riwayat. Man hadahumullah azza wa jalla lil islami wa 'allamahul Qur'an. Siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga meresap ke dalam dirinya al-Islam, dan dia telah diajari oleh Allah Al-Quran, diilhamkan pengajaran Al-Quran melalui guru-guru kita. Tsumma syakal faqata. Tetapi dia masih saja mengeluh dengan kebutuhannya, dengan kesempitan hidupnya. Maksudnya, kalau bekerja, bekerjalah. Berusahalah. Dan jangan mengeluh. Kenapa? Islam sudah di dada kita. Al-Quran sudah menjadi pegangan hidup kita. Sebab kalau terus-menerus mengeluh padahal Islam ada pada kita, Quran ada di tangan kita. Kataballahu azza wa jalla al-faqra baina ainaihi ila yaumil yalqahu. Jangan-jangan Allah timpakan kefakiran itu di pelupuk mata kita. Dan terus-menerus dalam keadaan seperti itu sampai kita menghadap Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya, mestinya dengan iman, dengan Islam, dengan paradigma Al-Quran yang terus diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita, mestinya kita menjadi orang yang penuh semangat, bahagia, ceria, menatap kehidupan bahkan masa depan. Tetapi kalau kita masih saja mengeluh dan mengeluh, jangan-jangan memang paradigma kemiskinan itu tidak bisa kita enyahkan karena Al-Islam dan Al-Quran belum kita hayati dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang tengah berbahagia dalam limpahan kurnia ilahi. Mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1443 Hijriah yang sudah kita jalani, insya Allah telah berbuah takwa dalam diri kita. Takwa memang banyak tingkatannya, tetapi insya Allah takwa yang level pertama, takwa syirik, berlindung kepada Allah dari syirik, menjadi mukmin yang bertauhid, insya Allah sudah ada dalam diri kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menjadi musyrikin. Dan ketika takwa itu sudah tercapai, berbahagialah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib. Bahkan peluang yang tadinya tidak dianggap rezeki, arah jihad yang tadinya kita anggap bukan dari situ rezeki kita, Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga, tidak sangka sebelumnya. Masya Allah. Insya Allah setelah Ramadan ini, karena Allah ridho, Allah akan berikan pada kita berubah menjadi ahlus sa'adah, menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana doa Khalifah Umar bin Khattab, ya Allah, kalau seandainya di dalam catatanmu
Saya termasuk orang yang ahli kebaikan, ahli bahagia. Fatsabbitni. Tetapkan saya di situ ya Allah. Tapi kalau dalam catatanmu, saya termasuk orang yang celaka, ubah catatan itu ya Allah. Karena engkau mengubah apa yang engkau kehendaki dan menetapkan. Demikian pemahaman Khalifah Umar atas apa yang ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. Pengetahuan Allah qadim. Takdir yang ada pada sisinya qadim. Tetapi apa yang tercatat pada sisi malaikat bisa berubah dengan doa kita. Insya Allah kemudahan, keberkahan akan Allah limpahkan kepada kita semua. Kepada Anda sekalian dan keluarga kita. Marilah kita terus-menerus meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kebahagiaan ini, rumah tangga kita yang sakinah, anak-anak yang soleh, yang menghormati kita sebagai orang tuanya, tidak akan terjadi apabila bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah kepada kita semua untuk menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Rasulullah begitu cinta kepada umatnya. Kecintaan itu dijelas tegaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian sendiri yang amat berat terasa penderitaan kalian. Sangat ingin terwujud kebaikan pada diri kalian. Dan terhadap mukminin beliau amat penyayang. Beliau raufur rahim. Sangat cinta, sangat kasihan, sangat penyayang pada orang yang beriman. Mari kita jadikan diri kita mensyukuri kasih sayang ini yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Rasulullah berikan pada kita semua. Dan kita lanjutkan kasih sayang itu kepada keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan kepada peradaban ini. Sehingga Rasulullah rahmatan lil alamin, kita pun mencontoh apa yang menjadi berkah pada diri Rasulullah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Besarnya kasih sayang Allah, besarnya rahmat Allah atas kita, nampak di dalam hadis ini. Insya Allah kita yang senantiasa berdoa pada bulan Ramadan tadi, la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Kita memohon kepada Allah ridho dan surga. Bahkan di awalnya kita tegaskan komitmen tauhid kita, la ilaha illallah. Walaupun kita sadar kita banyak kelemahan dan kekeliruan, astagfirullah, kami memohon ampun. Ada sebuah hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surah Al-Furqan ayat ke-12. Hadis ini dalam penilaian beliau isnadnya sahih. Neraka yang menggelegar, neraka yang begitu suaranya keras menakutkan, bahkan terdengar semenjak kita di padang mahsyar. Tetapi ketika kasus khusus ini, mudah-mudahan kita pun mengalaminya. Ada orang yang diseret ke dalam api neraka. Api neraka itu bahkan surut, bahkan mengecil. Allah Ar-Rahman bertanya, tentunya bukan berarti karena Allah tidak tahu, tapi agar ini jadi pelajaran buat kita. Allah bertanya, malaki, kenapa engkau wahai neraka? Kemudian neraka mengatakan, innahu yastajiru minni. Sesungguhnya dia memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari aku. Ucapan-ucapan kita yang terasa ringan, insya Allah di akhirat akan begitu bermakna. Bahkan melindungi kita pada saat-saat berat. Kasih sayang Rasulullah. Bahkan bukan hanya pada orang yang soleh di antara umatnya. Bahkan terhadap orang yang berdosa sekalipun. Di dalam riwayat yang sahih dikatakan, ada seorang sahabat yang dia memang belum bisa melepaskan kecanduannya terhadap minuman keras. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan bahkan dia dihukum 50 kali dari kecanduannya, dari minuman kerasnya. Tetapi dia senantiasa meminum itu di hadapan para sahabat agar dihukum, sehingga berharap hukuman di dunia itu menggantikan hukuman di akhirat. Ketika Rasul memvonisnya dan menyuruh untuk menghukumnya, untuk yang kesekian kalinya, para sahabat ada yang mengatakan, ahzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Gak kapok-kapok
Bahkan kalimat yang lebih buruk dari itu kalau kita lihat beberapa hadis. Tapi Rasulullah mengatakan, la taqulu hakadha, jangan mengatakan itu. Wala tu'ainu alaihi syaitan, jangan kamu menolong setan untuk semakin membuat dia down, membuat dia sedih, atau membuat dia marah dan jauh dari Islam. Walakin qulu rahimakallah, tetapi katakan semoga Allah menyayangi engkau. Perhatikan, bahkan kepada orang yang berdosa sekalipun, yang sudah 50 kali divonis karena minum minuman keras, Rasul masih mendoakan semoga engkau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, andai dalam keluarga kita masih ada yang belum bisa hijrah dari dosa, masih susah pindah, masih kembali dan kembali pada dosa yang sama, atau mungkin diri kita, na'udzubillah min zalik, jangan marahi mereka, jangan laknat mereka, bahkan jangan pesimis dengan diri kita. Tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka rahmatnya, membuka kasih sayangnya. Bahkan Rasul mengatakan, aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Andai kita berdosa, jangan hilangkan cinta kita kepada Allah. Insya Allah cinta itu akan membuat kita punya energi baru untuk taat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, ayatuhal ukhtul muslimah, wahai saudara-saudara kami muslimah, pintu sorga begitu terbuka buat saudari-saudari. Bahkan lebih mudah daripada apa yang dipersyaratkan kepada kami. Kalau laki-laki untuk masuk dari pintu zakat, dia harus berzakat dahulu. Kalau laki-laki ingin masuk sorga dari pintu saum, dia mesti disiplin dengan saumnya. Kalau dia ingin masuk sorga dari pintu sodakoh, dari pintu haji, dari pintu jihad, dia harus menjalani itu secara konsisten di dunia. Tetapi bagi wanita muslimah, Rasulullah menjanjikan hal yang mudah. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wa shamat syahroha, dia saum di bulan Ramadan. Wa ata'at jauzaha, dan dia taat kepada suaminya. Maka akan dikatakan, udhulil jannah, masuklah ke dalam sorga dari pintu sorga manapun. Masya Allah. Karena itu, wahai saudara kami muslimah, laksanakan sholat dengan baik. Laksanakan saum dengan baik dan berharap Ramadan yang akan datang juga bisa kita laksanakan lagi, dan taat pada suami. Taat pada suami dan taat pada suami. Karena pada ketaatan pada suami itu, pintu sorga terbuka lebar buat ukhtul muslimah, buat saudara-saudara kami para muslimah. Maka di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maharaja kita, kiranya Allah mengabulkan doa ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Arsyil Majid, ya Jabbar ya Qahhar, ya Dzal Batsyy Syadid, khudh haqqana mimman zalamana wa ada alaina. Wahai yang maha berdiri sendiri, wahai yang memiliki kerajaan arasy yang mulia, yang maha gagah, yang maha mengalahkan, yang memiliki siksaan yang dahsyat, ya Allah, jaga hak-hak kami, jaga hak-hak kaum muslimin, jaga hak-hak anak kami dari orang-orang yang aniaya dan mungkin memusuhinya. Allahumma salimna wal muslimin, ya Allah selamatkan kami dan muslimin. Wa'afina wal muslimin fi kulli makan, ya Allah berikan kesehatan, keafiatan kami semua dan seluruh muslimin di berbagai pelosok dunia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah tidak ada yang mudah kecuali yang Kau mudahkan. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan anak-anak kami, mudahkan urusan saudara-saudari kami. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Engkau kuasa ya Allah merubah kekhawatiran menjadi kemudahan. Ya Allah, kami punya kekhawatiran, anak-anak kami punya kekhawatiran, saudara-saudari kami punya kekhawatiran. Muslimin di berbagai macam negeri yang terzalimi memiliki kekhawatiran. Ubah kekhawatiran itu ya Allah menjadi kemudahan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.